Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, siswa-siswi SMP Negeri 4 Tamban, pada kesempatan ini saya ingin semuanya menonton video ini. Ini adalah petunjuk bagaimana sih cara belajar di blog sekolah. Blog ini blog terbuka, siapapun bisa melihat, tetapi untuk bisa melakukan sesuatu menjawab maka harus punya email. Sudah saya jelaskan di audio sebelumnya. Nah, caranya gimana? Kalian harus buka ini yang namanya Chrome di HP atau di laptop atau di tab, ada yang namanya Chrome ini ya. Nah, kalau nggak ada Chrome, browser apapun juga bisa ya. Ini kalau dibuka seperti ini ya. Nah, di sini seperti ini ya. Ini adalah blog sekolah ya. Blog sekolah ini memang saat ini belum lengkap ya, karena guru-gurunya semuanya masih belajar mengisi di sini. Tetapi ini sambil jalan, mudah-mudahan dalam 1 minggu ini akan lengkap gitu. Dan nanti gimana cara belajar seperti ini? Maka mungkin nanti kalau ada audio ini kita setel ya. Kalau yang sudah ada mata pelajaran kebetulan yang sudah ada yang seperti ini bisa disetel ya. Ya kayak ini. Ya, ini ada suaranya. Assalamualaikum. Ya, ada suaranya di situ. Kalau mau di-download juga seperti ini. Ini download ya. Kalau mau di-download ya. Tapi ini juga perlu layanan Google ya. Kemudian kalau mau membaca mungkin ada bacaan, kalau ada video yang disajikan mungkin perlu dilihat. Kemudian kalau ada soal yang seperti ini perlu dikerjakan ya. Nah, Pak, bagaimana caranya membuka ini? Nah, kalian kalau umpama saja ada alamat blog di sini ada 4 Tamban ya, bisa gunakan 4tamban.blogspot.com ya. Di sini bukanya bisa juga. Kalau 4 Tamban ini juga sama saja. Kalau kalian mau buka menggunakan ini juga boleh aja ya. gg.gg sama saja ini ya. SMP 4 Tamban ini juga sama, alamatnya akan ke situ ya. Jadi sama saja di situ. Nah, terus apa yang perlu dilihat di situ? Kalau memilih pelajaran kalian melihat di sini ya. Di sini ada kategori, kalian pilih di situ ya. Nah, nanti memang akan ditaruh di sini. Ini ada pelajarannya di situ. Tapi sementara ini adalah di sini ya. Kalian pilih saja mana yang menjadi pelajaran. Nah, jadi dimanapun nanti akan ada di situ penjelasan-penjelasan. Contohnya kalau di sini ngeklik di sini, ini pelajaran ya. Mau di sini pelajaran ketupat, umpama saja ini contoh saja ya. Kemudian gimana kalau bingung dengan kalian belajar sudah membaca ini, mendengar, tapi masih bingung? Maksudnya bingung itu nggak paham. Kalian bisa tanya di sini ya. Caranya ini bisa tanya di kolom komentar ini. Nah, untuk bisa bertanya atau untuk bisa menjawab ini, disinilah kalian perlu login di browser ini. Nah, maka kalau kalian belum login, maka internetnya akan seperti ini ya. Kalau kalian tahap pertama, kalau memang belum pernah login atau login di Google, kalian buka dulu di browser apa saja. Contohnya kalau di Chrome ya, tampilannya mungkin ya seperti ini kalau dibuka Google ya, www.google.com ya. Google ya, ini google.com ya, www.google.com ya. Contoh kalau saya buka di sini ya, karena ini settingannya Yahoo, ini adalah saya ngetik aja seperti ini, google.com ya, atau google.co.id sama saja, google.com ya. Nah, saya
akan tampilnya seperti ini. Nah, kalau kalian belum login ke Google, otomatis di sini ada tanda ini, ada tawaran begitu ya. Di HP juga sama, di sini ada tulisan sign in. Nah ya, sign in. Kalau ini menggunakan laptop, tapi tampilannya akan mirip. Di sini ada sign in ya. Sign in ini gimana maksudnya? Kalian disuruh login ya. Kalau ada seperti ini ya yes saja atau login. Nah, nanti tampilannya akan ada tawaran begitu ya. Tawarannya seperti ini ya. Kalau kalian sign in, kemudian kalau di Google ya, ini sign in ya, nanti tawarannya pasti seperti ini, arahnya seperti ini ya, sama itu. Nah, kalian harus punya emailnya daftar di Google. Nanti kalau belum punya email, silahkan kalian tanya di Google aja ya, atau di mana saja ya, di Google ya, tanya cara membuat email ya, membuat email di Google menggunakan HP, Google di HP ya, sama saja. Nah, ini nanti kalian baca satu-satu. Nah, ini ada petunjuknya. Nah, kemudian yang lebih penting, daftar email itu sebenarnya syaratnya adalah umurnya harus lebih dari 14 tahun. Itu ketentuan Google. Kalau tidak punya umurnya tidak sampai 14, maka harus didampingi orang tua. Biasanya minta nomor orang tua. Tetapi kalau nggak mau ribet, kalian juga bisa umurnya dituakan supaya umurnya 14 ya, ditambah setahun kalau yang belum. Tapi saya yakin kalian yang untuk yang kelas 2 atau yang kelas 1 mungkin ada yang sudah umur 14 tahun. Yang belum dituakan sedikit lah kalau daftar ya. Nanti caranya di sini ya, isi saja dilengkapi itu ya, dibaca ini itu. Nah, setelah punya email, kalian dicatat alamat emailnya itu apa, dicatat di buku, kemudian passwordnya apa. Nah, nanti biasanya kalau daftar itu pasti ditanyai nomor HP-nya juga ya. Yang perlu kalian catat alamat emailnya apa, ada @yahoo @gmail.com ya, biasanya @gmail.com itu alamatnya kayak seperti ini ya, mian269@gmail.com. Nah, nanti kalian akan buat nama ini sesuai apa yang kalian inginkan ya di situ. Dan kemudian passwordnya itu penting, biasanya 8 karakter minimal. Itu biasanya ada campuran huruf besar dan huruf kecil, dan ada angka. Nah, itu penting ya. Jadi itu mungkin saya nggak bahas tentang email, tapi bagaimana cara belajar di sini, Pak. Jadi sudah saya katakan pelajarannya apa, diklik aja. Kemudian syaratnya bisa mengikuti ini semua, bisa menjawab, bisa komentar, bisa bertanya. Kalian harus login dulu di sini, ada di sini beri komentar sebagai siapa, pasti akan disuruh login nanti di sini ya. Klik di sini ya, baru menulis di sini. Kemudian di sini publikasikan. Cukup itu saja ya. Nanti itu akan tampil di dalam kolom komentar. Nah, kemudian bagaimana lagi Pak untuk saran saya begitu kalian sudah punya email, maka kalian begitu seperti ini, tampil browsermu seperti ini, maka kalian emailnya tadi langsung sign in di sini. Nah, di sini ya, sign in ini ya. Nah, sign in ini memasukkan emailnya apa. Nah, itu setelah masuk email, begitu ini contohnya kalau saya buka, karena ini browsernya saya belum login, maka tampilannya seperti ini ya. Buka ini begitu ya. Ini contohnya kalau di surat edaran, ini surat edaran ya. Ini kan ada edaran ya. Klik aja di edaran tuh. Nah, kalian mau mendengarkan, ini kan gelap di sini ya. Di situ juga ada bagian yang gelap. Nah, di sini juga mungkin nggak bisa ini ya.
nggak bisa dengarkan kalian. Ini sebenarnya bisa didengarkan. Kemudian ke sini juga nggak bisa. Nah, kalian nggak bisa ke sini. Kalian disuruh login. Nah, untuk itu sebelum kalian buka blog SMP 4 tambahan, supaya nanti nggak disuruh login, kemudian bisa mendengarkan suara ini, kemudian bisa berkomentar di bawahnya. Nah, di sini ya. Ini kan disuruh ke akun Google. Ya. Maka begitu buka Google tadi, kalian sign in ya. Sign in kemudian akan tampil seperti ini. Emailnya dimasukkan ya. Emailnya apa? Email kalian yang dibuat ya. Umpama saja emailnya di sini saya punya jum 790. Contohnya begini. Nah, kemudian ini waktu buka Google pertama ya, passwordnya apa? Nah, ya. Nah, setelah dimasukkan ini cocok, maka next ya. Nah, di sini sudah ada ya, no thank. Nah, maka akan muncul di sini. Nanti emailmu ada di sini. Kemudian kalau buka SMP 4, maka tampilannya nggak seperti ini. Kita putar lagi ya. Kita putar lagi. Makanya kita buka SMP 4 itu jadinya ya, kita buka ya. Nanti nggak hitam lagi karena ini sudah login. Nah, gitu ya. Nah, karena untuk bisa mengikuti layanan, nah ini sudah seperti ini. Nah, ini nanti ini otomatis ini bisa didengarkan ini ya. Setelah prosesnya ini nanti akan. Nah, kemudian ini bisa mengerjakan ini ya. Tugas-tugas guru-guru akan bisa ngisi ini kelas berapa ya. Kemudian emailnya apa, next. Nah, itu caranya kalian supaya bisa mengerjakan ini. Nah, kemudian ada soal-soal yang berhubungan dengan hal lain ya. Sekolahan itu soalnya bermacam-macam ya. Contohnya kalau seperti ini ya. Ya. Ini ada soal seperti ini. Nah, soalnya seperti ini ya. Ini masain bawah. Nah, di sini kalian sudah bisa komentar. Di sini kalau klik di sini komentar itu bisa, bertanya juga bisa. Nah, kalian sudah bisa karena di sini sudah ada kalian sudah login, kalian sudah bisa jadi di situ untuk bagian ini ya. Kemudian kalau untuk bagian untuk menjawab, contohnya ada soal yang seperti ini. Nah, ya, ada soal, nanti akan Bapak Ibu gurunya akan memberikan soal-soal yang bermacam-macam ya. Kalau ini kan tinggal pilih aja, kalian suruh pilih namanya, ada yang seperti itu, tinggal pilih saja. Nah, kelasnya, kemudian ada passwordnya, itu akan diberitahu passwordnya, kemudian emailnya, nanti nilaimu akan dikirim ke situ ya. Nah, nanti ada soal yang seperti ini yang kalian harus ngerti ya. Nah, seperti ini ya. Ini saya buka ya. Nah, soalnya seperti ini ya. Nanti akan ada soal-soal yang seperti ini bentuknya. Seperti ini, ketika diklik pilih ya tokennya apa ya. Di sini umpama saja ini
disuruh nulis ya, next, lanjut. Nah nanti ada soal-soal yang seperti ini, suruh mengupload foto. Umpama saja kalau ini contohnya membuat ketupat, kalian harus dipoto mulai dari awal membuat sampai akhir jadi. Atau nanti kalian disuruh ngerjakan tugas oleh gurunya, kemudian disuruh mengupload. Nah nanti ada videonya tersendiri, tapi ini contohnya kalau ini sama ya, sebenarnya tampilan di komputer nanti akan mirip ya seperti ini ya. Jadi disuruh mengupload seperti ini ya, klik itu, kemudian disuruh milih nanti kalau foto di galerimu itu apa, pilih di mana galeri ya, galeri umpamanya foto. Nah itu seperti itu. Kalau nanti disuruh mengupload suara, umpamanya suara mengaji, nanti ya suaramu direkam dulu, ada aplikasinya di situ untuk merekam ya. Nah terserah nanti gurunya minta apa, foto atau suara ya, yang bisa diupload. Kemudian kalau fotomu itu besar, maksudnya besar, biasanya kalau foto itu kan menggunakan foto sekarang itu fotonya itu besar sampai 3 mega. Nah nanti fotonya bisa diperkecil fotonya supaya nanti begitu mengupload ringan. Nanti kalian cari aja aplikasi atau nanti saya buat petunjuk di berikutnya, ada cara memperkecil file foto supaya ringan. Jadi awalnya dari 3 mega jadi 200 kilobyte aja istilahnya. Jadi begitu diupload itu kenceng, thread itu selesai. Nah ini tata cara belajar di situ ya. Jadi kesimpulan sementara, nanti ada video lanjutan. Untuk sementara ini kalian sebelum memasuki ke blog sekolah, kalian login dulu. Tadi sync in ya, sync in di pojok tadi ya. Kalau ini dibuka Google, kalau dari awal yang belum ini karena sudah login jadi nggak tampil lagi, tapi tampilnya seperti ini. Nah kalau yang belum, mulailah sync in di sini. Kalau yang nggak punya email, cari caranya di Google ya. Jadi saya yakin di situ bisa dengan membaca itu. Kemudian yang umurnya 14 tahun, belum 14 tahun dituakan supaya umurnya 14 tahun ya. Ini saran saja. Nah nanti kalau sudah seperti ini, di sini ada Gmail sudah ada, kalian sudah login, baru buka SMP 4 tambahan ya. Mungkin itu cara belajar sementara, petunjuk awalnya, nanti akan diupdate video-video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat dan semuanya bisa belajar dengan baik, mengikuti pelajaran-pelajaran yang disajikan di blog sekolah. Oke, semangat belajar, mudah-mudahan semuanya sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.